إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit.edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik di pembahasan mubtada' khobar bait yang ke-130. Qala al-musannifu Ibnu Malik rahimahullah taala, kadza idza mal fi'lu kana al-khabara au qusida isti'maluhu munhasira. Ta i'rab kadza jar majrur muta'alliq dengan imna. Ya. Kadza ini jar majrur muta'alliq dengan di sebelumnya ada famna'hu ya. Ada famna'hu fi'il amr di bait 129. Famna'hu. Kadza idza ma. Ya, idza dzaraf untuk yang mustakbal zaman ya, dzaraf zaman yang mengandung ya, dia mengandung makna syarat. Ma-nya zaidah. Ini dzaraf zaman. Ini zaidah ya, ma-nya zaidah. Kemudian al-fi'lu, nah ini isim kana. Isim kana yang dihapus. Isim kana yang dihapus. Dihapus yang ditafsirkan oleh setelahnya. Khobarnya juga dihapus. Jadi isim kana ini isim kana ya. Al-fi'lu itu isim kana. Isim kana dihapus kananya, kemudian khobarnya juga dihapus. Dan jumlah dari kana yang dihapus dan isimnya dan khobarnya fi mahali jarin idhofah dari idza. Ya, nanti ada idza dimudhofkan ke al fi'lu. Nah, ini adalah isim kana yang kananya dihapus dan khobarnya juga dihapus. Kemudian kana ya. Ya, karena fi'il madhi naqis isimnya dhamir mustatir jawazan kembali ke al fi'lu. Di sini ada isimnya, nah dhamir mustatir ya, nanti kembalinya ke sini, nah, ke fi'lu. Kan idza kana al isim al khabara jadi khabar kana. Khabar kana alifnya itlaq. Kemudian yang setelahnya au qusida. Aunnya huruf ataf, qusida fil madhi mabni majhul. Isti'malu naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Kadza isti'maluhu munhasira. Ini hal dari mudhof ilaih. Ini hal. Ya, di Minhatul Jalil disebutkan munhasira hal minal mudhof ilaih li anal mudhof amil bihi. Jadi ini sebagai hal dari mudhof ilaih. Nah, ini istimal mudhof alha mudhof ilaih. Ya, ini sekarang masuk yang kedua ya. Tempat mawadhi masih sama. Kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah ada satu ya, wujubu takhir al-khobar. Satu sudah, kemudian sekarang dua.
yaitu kaza demikian pula yaitu yamtani'u ya. Yamtani'u izanya tadi apa? Zaidah. Jika al-fi'lu kana al-khabar. Kana al-fi'lu khabar. Ya, kana fi'lu al-khabar. Kaza idza mal fi'lu kana al-khabar. Iku yamtani, ya tidak boleh mentakdim khabar. Khabar tidak boleh didahulukan ya atas mubtada jika khabarnya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Jika khabarnya jumlah fi'liyah. Ya, dan catatannya tidak apa? Tidak bersambung dengan dhamir dan tidak merafa'kan isim zuhir. Ini tempat kedua di mana khabar harus diakhirkan. Jadi di sini ya tempat kedua bisa kita tuliskan an yakunal khabar fi'lan rafi'an li dhamiril mubtada mustatir. An yakuna al khabaru fi'lan rafi'an merofakkan li dhamiri al mubtada mustatiron. Li dhamiri al mubtada mustatiron. Ya. Itu tempat kedua di mana khobar itu harus diakhirkan, yaitu khobar itu khobarnya berupa fi'il ya, jumlah fi'liyah dan fi'ilnya merofakkan domirnya apa? Domir mubtada, merofakkan domir mustatir yang kembali kepada mubtada ya. Contoh contohnya adalah Zaitun koma. Nah, maka kita lihat zaitun koma, maka koma dan fa'ilnya yang muqaddar ya, mustatir maksudnya. Ini zait kan mubtada. Kemudian ini koma jumlah fi'liyah. Fa'ilnya mana? Ini ada dhamir mustatir, fa'il, dhamir mustatir yaitu huwa, yaitu dhamir mustatir huwa kembali kepada Zaid. Fa'ilnya kembali kepada Zaid ya. Nah ini lihat di sini khobarnya fi'il koma berarti domir berarti jumlah fi'liyah ya, karena fi'il pasti ada fa'il. Yang fi'il itu merofakkan domirnya mubtada yang mustatir. Maksud domir mubtada, domirnya mubtada itulah domir tersebut kembali kepada mubtada dan domirnya mustatir. Jadi kapan nih khobar itu harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan? Ketika khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke khobar gitu. Ya. Maka tidak boleh dikatakan dibalik. Tidak boleh dibalik. Ini misalnya dibalik. Khobarnya dulu kita dahulukan khobarnya koma zaitun. Nah, koma zaitun, kemudian zaitnya kita jadikan mubtada muakhir. Ini khobar muqaddam komanya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah terus bagaimana kalau seperti ini? Koma zaitun, zaitnya harus jadi fa'il ya, dari koma, tidak boleh jadi mubtada muakhir. Jika tidak memungkinkan itu sebagai dia mubtada dan khabar. Jadi babnya kalau koma zaitun itu fi'il fa'il, tidak bisa koma zaitun ini mubtada khabar. Khabarnya koma ya. Zaitunnya mubtada muakhir, ini tidak bisa, tapi harus dia menjadi fa'il. Nah tadi ini merofakkan dhamir mustatir ya.
merofakkan dhamir mustatir. Nah, kalau sekarang misalnya dia merofakkan dhamir yang atau merofakkan isim zahir, maka boleh. Jadi ada qaid itu, qaidnya merofakkan dhamir yang mustatir. Maka keluar dari ini kalau merofakkan zahir. Kalau fiilnya rafi'an li zahir, maka boleh jaza. Contoh ada kalimat Zaitun qoma abuhu. Nah, ini kita lihat khobarnya berupa apa? Fiil ya, jumlah fi'liyah. Nah, fa'ilnya itu dhahir. Ini kan fa'ilnya di sini abu. Nah, berarti ini apa? Berarti fa'ilnya dhahir, merupakan dhahir, maka boleh. Yang enggak boleh kalau fa'ilnya merupakan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada seperti ini. Nah, kalau merupakan isim zahir, maka boleh si khobar ditakdim, sehingga boleh dikatakan, boleh kita katakan qoma abuhu zaitun. Qoma abuhu zaitun. Ini dibolehkan ya. Ini mubtada muakhar, ini khobar muqaddam. Ya, boleh. Dan ini ada khilaf. Demikian pula wa kadzalika, di sini disebutkan demikian pula kalau boleh juga takdim jika fiilnya merupakan dhamir baris. Merupakan dhamir baris. Contoh ya. Ini tadi kan dhamir mustatir. Sekarang merupakan yaitu rafi'an ya, li dhamirin barisin. Ya, merupakan dhamir baris, dhamir yang nampak. Kita lihat contohnya azaidani azaidani qoma, merupakan dhamir baris qoma alif. Nah, lihat ini azaidani mubtada, ini khobar, ini fa'il dari koma ada alif isnain, berarti dhamir baris, maka boleh tidak dibalik ya. Boleh dibalik menjadi koma, khobarnya di depan koma, nih fi'il sama fa'il ya, azaidani. Ya, boleh. Jadi di sini nanti komanya khobar muqaddam, ini zaidan mubtada muakhar.
Jadi kesimpulannya kalau dia merofakan dhamir mustatir yang kembali ke mubtada, maka di sini apa? Tidak boleh dia ditakdim ya. Kemudian beliau di bait syairnya masih di bait 130, aku sida isti'maluhu munhasira. Nah, yaitu yang ketiga, khobarnya mahsur, dibatasi. 1, 2, 3 ya. 3. An yakunal khobaru mahsuron. Mahsuron. Bi innama. Contoh, kita lihat contohnya. Innama zaitun qaimun. Dengan innama misalnya. Ini bisa dengan ila juga ya. Kita tulis sekalian bi innama au bi ila. Au bi ila. Contoh. Innama zaitun qaimun. Innama zaitun qaimun. Innama zaitun qaimun. Maka di sini berarti zaitun mubtada, qaimun khobar. Nah, khobarnya dimahsur. Kalau innama zaitun qaimun artinya Zaid hanya berdiri. Jadi kata-kata hanya kita selipkan di yang terakhir, sebelum terakhir. Artinya apa? Zaid hanya berdiri, sehingga Zaid apakah duduk? Tidak. Zaid apakah berbaring? Enggak. Tapi Zaid hanya berdiri. Kalau kita balik, qaimunnya di depan. Ini qaimun kan khobar, kita takdim enggak boleh ya, karena ini tempat ketiga yang tidak diperbolehkan takdim khobar. Contoh ya, misalnya kita balik seperti ini, innama qaimun zaitun. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya sudah dimahsur ya dengan innama. Artinya jadi beda. Kalau ini innama zaitun qaimun, berarti Zaid hanya berdiri. Jadi di sela-sela sini sebelum terakhir kita beri innamanya di sini nerjemahkannya, memahaminya. Zaid hanya berdiri, sehingga Zaid tidak duduk, tidak berbaring. Kalau dibalik innama qaimun Zaid, hanya saja yang berdiri adalah Zaid. Nah, jadi beda maknanya. Yang berdiri hanya Zaid, sehingga Zaid masih disifati sifat yang lain ya. Sehingga menjadikan beda. Atau dengan ila ya. Nah, atau dengan ila misalnya kita tuliskan contohnya. Ma zaitun ila qaimun. Dengan ila, ma zaitun illa qaimun. Dengan ila itu kan, maka tidak boleh dibalik. Tidak boleh kemudian dibalik menjadi ma qaimun ila zaitun. Ma qaimun ila zaitun. Enggak boleh. Nah, ini tempat ketiga di mana ya? Di mana Pak? Tidak boleh mentakdim khobar. Yang pertama sudah disebutkan di bait sebelumnya, bait 129 apa? Ketika mubtada dan khobar sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah
dan tidak ada indikator yang menunjukkan bahwasanya mana yang mubtada'nya, maka enggak boleh khobar didahulukan. Yang kedua, khobarnya berupa fi'il, jumlah fi'liyah merupakan domir mustatir, yang domir mustatir tadi kembali ke mubtada. Contohnya zaitun qoma tidak boleh dibalik menjadi qoma zaitun. Nah, tapi kalau merupakan isim zahir, ini boleh. Zaitun qoma abuhu boleh dibalik qoma abu zaitun. Atau merupakan domir baris, azaitani qoma. Nah, qoma ini jumlah fi'liyah, fi'ilnya qoma merupakan domir baris alif senain, maka juga boleh dibalik qoma azaitani. Kemudian tempat ketiga, khobarnya dibatasi dengan innama atau ila. Contoh innama zaitun qaimun. Qaimun ini khobar dibatasi dengan innama, tidak bisa kita balik menjadi innama qaimun zaitun. Demikian pula jika dengan ila, ma zaitun ila qaimun, tidak boleh kita balik ma qaimun ila zaitun. Demikian untuk bait ke-130 sudah kita sebutkan, yaitu berarti 3 tempat ya. 3 tempat di mana yaitu man'u, imtina'u apa? Takdim al-khabar 'alal mubtada'. Ya, untuk tempat yang lain atau di kondisi yang lain berarti yang keempat dan kelima insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.